Gagal bayar di sebuah aplikasi yang namanya Shopee mungkin bikin bingung nih. Nah, yang jadi pertanyaan, DC lapangannya ada apa enggak? Apa cuman mitos? Oke, langsung saja nih di topik bahasan. Mungkin kalian masih takut sama DC lapangan pinjol nih. Yang ditakuti saat kita gagal bayar kan hanya itu doang ya. Hanya ada takut apa enggak nih, apa bener nih DC-nya akan datang apa enggak gitu. Untuk permasalahan kalau data kamu disebar atau kontak-kontak kamu disebar mungkin sudah nggak jadi masalah. Yang ditakutin kan kalau misalnya ada DC lapangan yang datang. Begini teman-teman ya, mengalami telat bayar nih di suatu tagihan pinjol yang cukup lama dan akhirnya kita selalu diancam ada bill collection atau DC lapangan secara fisik ke rumah kita, ya nggak? Nah, untuk menjemput dana secara langsung. Nah, kalian sering banget kan diancam seperti itu, akan datang ke tempat rumah kita, akan dana full siapkan gitu kan. Lah, hal ini yang paling ditakuti nasabah yang mengalami telat gagal bayar. Mungkin alasan nasabahnya banyak ya, takut datang ke rumah itu bermacam-macam alasannya. Ya, sebagian besar mungkin belum punya uang lah, udah pasti takut, malu sama tetangga karena ada yang menagih ke rumah, takut sama keluarga dan banyak lagi alasannya gitu kan. Namun nasabah itu mengelak ya dengan segala konsekuensinya ketika telat bayar sebuah di aplikasi. Nah, selain ditagih setiap waktu atau disebar data atau didatangi file collector atau didatangi DC ke rumah, ada beberapa pinjol yang masuk slik. Nah, semua itu menjadi risiko nih. Ada yang di lapangan ke rumah terus masuk slik juga. Nah, itu sebuah risiko kalau kalian memang sudah gagal bayar di pinjaman online. Nah, ketika nasabah telat bayar pinjaman online, namun kepanikan nasabah yang paling banyak ditakuti ketika FC lapangan atau DC lapangan secara fisik ke rumah. Seperti kalian yang rasakan ya, misalnya kalian mendapat WA atau pesan bahwa si FC atau bill collector lapangan akan ke alamat nasabah. Di sini tertulis mungkin pembayaran akan ditunggu maksimal jam 6 sore. Kita pokoknya disiapkan dana secara full gitu. Nah, menerima chat seperti ini, kalian pasti akan jadi panik banget nih. Wah, waktunya sebentar lagi nih, sedangkan uang dari mana gitu. Intinya kalian akan panik lah gitu kan, karena di sini kan mengatasnamakan DC lapangan ya, bill collection gitu kan. Saya cuma bilang ya, santai aja gitu kan. Kalau kalian makin panik, itu malah bikin kalian makin bingung deh mau gimana lagi gitu kan. Nah, jadi begini, seorang yang bertugas secara langsung ya untuk melakukan kunjungan nasabah apabila gagal bayar, atau sederhananya mungkin urusan DC gitu kan, itu hal yang biasa. Bukan berarti di si Shopee ini ada DC-nya atau enggak. Yang jadi pertanyaan, kalian jangan tanya ada DC apa enggak. Bang, wilayah sini ada DC apa enggak. Ngapain dicari ya? Harusnya dia cari kalian, bukan kalian mencari DC. Banyak banget nih akal-akalan para DC-DC pinjol seperti Shopee ini atau DC-DC yang lainnya gitu kan, yang diancam secara gak masuk akal nih, akan mendatangi RT RW. Biasa kan seperti itu, akan datang jam segini jam segitu. Pada akhirnya nggak ada tuh DC yang datang gitu kan. Jadi saya cuma bilang ya, apapun ancaman DC, kalau kalian datang ke rumah, biarin aja ke rumah. Mau ngapain emangnya? Mau ngajak ngobrol? Mau kalau kalian nggak ada uang mau gimana lagi? Itu intinya gitu kan. Masalah malu banget sama tetangga gitu, masalah malu sama keluarga, itu sudah jadi risiko. Daripada nanti menghindar ujung-ujungnya gali lubang tutup lubang, malah bikin masalah baru. Saya yakin ya semua masalah kalian juga pasti akan lewat ya. Tapi kan bagaimana caranya kalian menyikapi dan menghadapi untuk masalah ini. Jernihin pikiran kalian dulu lah gitu kan. Jangan sampai kalian ujung-ujungnya pinjol malah buka lubang baru gitu. Oke, jadi kesimpulannya, apakah DC Shopee ini beneran ada? Apakah benar mitos? Beberapa orang yang saya lihat di komentar ya, ada yang bilang katanya saya didatengin DC. Cuman kan saya nggak bisa melihat secara bukti valid nih ya, fotonya atau enggak gitu. Siapa tahu yang komentar itu sebenarnya oknum DC aja gitu. Oke, mungkin begini ya teman-teman ya, saat DC itu udah ke lapangan, otomatis kan harus banyak ada ongkos yang di DC itu ke lapangan. Seperti apa, apakah pinjol ini punya dana apa enggak. Pada akhirnya kan yang kita lihat kan di Shopee ini hampir nyaris bangkrut, bakar uang banyak banget. Nah, ini jadi masalah. Terakhir yang jadi pertanyaan, bang, bener nggak sih di lapangan Shopee ada apa enggak?
Menurut para youtuber nih, katanya sih ada, cuman Jabodetabek. Mungkin itu jawaban klise lah, jawaban yang biasa banget, jawaban yang biasa yang bikin kalian tenang. Tapi kalau saya yakin sih emang biasanya pinjol-pinjol itu kan shop itu pusatnya di Jakarta nih, ya otomatis mungkin ada di Jakarta. Untuk wilayah-wilayah lain saya yakin juga mungkin nggak ada. Kalau kalian ditanya, Mas, Bang, wilayah eh, Jawa Tengah gimana, wilayah Jawa Timur gimana, wilayah pulau-pulau yang lain gimana, saya cuma bilang itu masih aman. Oke, itu saja teman-teman. Mitos DC pinjol itu sebenarnya, mitos DC Shopee itu sebenarnya bisa jadi misteri ya gitu kan. Kalau kalian emang pernah didatangi DC, coba sharing ya ke admin, mungkin kalian bisa WA mengirimkan bukti-buktinya. Oke, itu saja teman-teman video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.